Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Saya Tubagus Pamungkas, hadir dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi di dunia pendidikan untuk warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Untuk hari ini kita akan membawakan tema Unrika dan Pendidikan Tinggi di Kota Batam. Baik, telah hadir bersama kita dari Universitas Riau Kepulauan, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika sekaligus penanggung jawab untuk program profesi guru, Bapak Dr. Jaya Dwi Putra, MPD. Selamat siang, Pak Siang, Jaya. Pak Bagus. Oke, sehat Pak hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan perguruan tinggi yang ada di Batam, khususnya Unrika nih Pak. Betul. Kita berbicara tentang Unrika atau Universitas Riau Kepulauan. Oke. Ini adalah sebuah perguruan tinggi yang cukup terkenal, cukup besar, dan yang jelas adalah perguruan tinggi yang cukup senior nih. Karena berdiri sudah cukup lama ya Pak ya. Kalau bisa diinformasikan kepada pemirsa Batam TV, terkait dengan historikal nih sejarahnya, pertama kali berdiri Unrika, kemudian proses perjalanannya sampai dengan mencapai sebuah posisi yang cukup besar seperti saat sekarang ini, bagaimana Pak sejarahnya Pak Jaya? Baik, betul Pak Bagus. Jadi Universitas Riau Kepulauan itu awalnya merupakan sekolah tinggi. Pada tahun 1994 itu awalnya untuk menjawab kebutuhan di Kota Batam pada saat itu, dan juga menjawab perkembangan dan kebutuhan dunia kerja, dunia industri. Kita awalnya itu pada saat itu 1994 adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik pada tahun 1994. Waktu berjalan semuanya berkembang, dan kita juga dari pihak sekolah tinggi pastinya di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Batam itu melakukan ekspansi, melakukan peningkatan pengembangan per tahun 2006. Yang sebelumnya kita sekolah tinggi digabung menjadi dua, itu kita berkembang menjadi suatu universitas, Universitas Riau Kepulauan 2006. Jadi sebelumnya memang gabungan dari sekolah tinggi yang ada gitu ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, kemudian Sekolah Tinggi Teknik, dan itu juga sudah cukup banyak sekali lulusannya sampai dengan saat sekarang ini. Nah, pemirsa Batam TV, Unrika yang sekarang pemirsa kenal dengan perguruan tinggi yang cukup besar, pada awalnya historis berdirinya di tahun 1994 adalah cikal bakal dari sekolah tinggi begitu. Kemudian seiring perjalanan waktu berubah menjadi sebuah universitas begitu. Nah, dalam perjalanannya ini Pak Jaya terkait dengan Unrika atau Universitas Riau Kepulauan sampai dengan saat sekarang ini, khususnya di tahun 2006 nih. 2006 kemudian perjalanan sampai dengan tahun 2023 ada beberapa fakultas tentu saja ya. Beberapa fakultas yang tentu saja ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Kota Batam. Baik. Fakultas yang sudah berdiri sampai dengan saat sekarang ini dan yang dari awal sudah ada itu apa saja, Pak Jaya? Jadi tentu saja untuk menjadi suatu universitas harus mempunyai beberapa fakultas dan beberapa program studi. Tentu saja untuk sampai pada tahun 2024 kita Unrika sudah mempunyai 6 fakultas dan 17 program studi. Pak Bagus ingin saya kasih tahu ya fakultas apa saja dan prodi apa saja yang ada di fakultas tersebut. Yang pertama kita punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan itu siap untuk melahirkan para lulusan, para sarjana, sarjana manajemen, bisnis digital, dan akuntansi. Khusus untuk bisnis digital, Pak Bagus, itu baru kita hadirkan dan launching pada tahun 2023, dan itu langsung sudah diburu para peminat yang sudah menunggu sejak lama. Karena memang digitalisasi di bidang pembelajaran, digitalisasi di bidang kehidupan, itu merupakan satu yang tidak bisa dinafikan lagi, gitu ya. Tidak bisa dinafikan lagi, oleh karena itu Unrika hadir untuk menjawab kebutuhan itu, bisnis digital, prodi baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini juga salah satu upaya dari yayasan dalam hal ini ya, untuk menjawab keinginan dan juga permintaan dari masyarakat, kebutuhan dari industri juga, karena juga tidak hanya manajemen dan juga akuntansi, tapi juga ada program studi yang baru, yaitu bisnis digital. Dan ini merupakan program studi yang unggulan, karena memang terdeteksi dari gelar yang digunakan. Kalau zaman dulu kan mungkin SE begitu ya, sarjana ekonomi. Namun untuk saat sekarang ini, pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, bahwa lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unrika ini punya gelar yang spesifik, yaitu yang dari akuntansi tentu saja, sarjana akuntansi begitu ya Pak Jaya. Ya, betul. Kalau untuk yang dari bisnis digital Pak Jaya? Sama Pak. Ya. Sarjana untuk bisnis digital juga.
Lanjut dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita ada Fakultas Teknik, Bagus. Di Fakultas Teknik kita ada Teknik Sipil, Industri, Elektro, Mesin, dan Arsitektur. Tentu saja selain untuk menjawab para lulusan di bidang vokasi, SMK, Fakultas Teknik juga terbuka untuk siswa-siswa kita, para siswa-siswa kita yang ingin berkarir di bidang sipil, seperti itu ya. Industri, elektro, mesin, dan arsitektur. Dan tentu saja pemirsa Batam TV untuk Fakultas Teknik ini juga menerima mahasiswa baik lulusan dari SMA maupun SMK begitu ya. Sekali. Dari beberapa program studi yang disajikan di Fakultas Teknik ini juga sudah banyak mahasiswa yang belum sempat lulus nih ya, tapi sudah direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Batam. Jadi betul sekali. Mereka masa tunggunya relatif kecil ya ketika sudah lulus. Jadi bahkan banyak mahasiswa yang dalam menjalani proses skripsi ini sudah di-request nih oleh industri-industri ini karena saking unggulannya juga Fakultas Teknik begitu Pak Jaya. Sebenarnya menariknya kita di Untrika itu kalaulah di perguruan tinggi lain ya, terlebih juga di universitas negeri misalnya, mahasiswa itu kuliah dulu, setelah itu baru bekerja. Betul. Ya, dan bagaimana mereka kuliah masih dibiayai oleh keluarganya masing-masing gitu ya. Kita di Untrika mahasiswa kita bergerak dari yang sudah bekerja terlebih dahulu, mereka menambah kompetensi dan mengembangkan semua hal yang perlu dikembangkan untuk kebutuhan dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, sehingga ketika tamat, kita lulus, itu mendapatkan pekerjaan yang dengan poin dan standar yang lebih tinggi, seperti itu. Tadi Pak Jai sudah menjelaskan terkait dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Teknik. Nah, pasti pemirsa Batam TV juga menunggu informasi fakultas-fakultas yang lain nih. Fakultas yang lain apa saja begitu ya? Selain Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Teknik, fakultas apa lagi nih Nah, Pak kita Jai? gerak ke fakultas selanjutnya, kita punya Fakultas Hukum, Pak Bagus. Fakultas Hukum, kita juga banyak bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah. Dari Fakultas Hukum kita punya Prodi Ilmu Hukum, dan selanjutnya kita punya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Kita ada program studi Ilmu Pemerintahan, dan fakultas satu-satunya nih yang kita punya di Kota Batam, hanya dimiliki oleh Untrika, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yes, the one and only dimiliki oleh Untrika untuk Kota Batam. Nah, untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu sendiri, itu kita ada 5 prodi di situ ya, yang siap untuk menjawab kebutuhan terutama guru-guru di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan Indonesia secara nasional. Kita punya program studi pendidikan sejarah, program studi bimbingan dan konseling, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan matematika, dan program studi pendidikan biologi. Sebelum kita bahas terkait dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kita kembali ke Fakultas Hukum nih, Pak Jai. Fakultas Hukum ini juga merupakan fakultas yang banyak sekali peminatnya ya, karena memang selain membuka kampus di wilayah Batu Aji, khususnya di Jalan Batu Aji Baru begitu ya, namun juga membuka kelas di Batam Center begitu ya. Kampus 2 kita, Pak Bagus. Kampus 2 ada di Batam Center. Nah, Fakultas Hukum ini juga memberikan fasilitas dalam artian tidak hanya bisa kuliah di Batu aja, dia juga bisa di Batam Center begitu. Nah, di kampus 2 nih Pak Jaya, kita bicara tentang kampus 2. Sebelum nanti kita akan membahas terkait dengan FKIP. Kampus 2, yang ada di kampus 2 itu program studi apa saja nih? Kira-kira nanti pemirsa Batam TV juga ingin mendapatkan informasi, oh saya ingin kuliah di Batam Center aja lah gitu, biar nggak jauh-jauh dari rumah gitu. Ada program studi atau fakultas apa saja di Batam Center? Sama halnya dengan kampus, kita ada kampus 1, kampus 2, kampus 1 kita di Batu Aji, ya. Kampus kedua kita yang di Palm Spring, di tempat nongkrong anak-anak gaul Kota Batam, salah satunya di Simpang Kelail ya. Jadi pada dasarnya Pak Bagus, di kedua kampus itu kita membuka semua fakultas dan membuka semua prodi. Jadi kita menjawab juga kebutuhan seluruh mahasiswa kita yang memang lebih memilih karena mungkin domisili, karena mungkin lokasi pekerjaan, kita siap untuk selalu menghadirkan dan membuka kelas untuk semua prodi yang ada di kita, baik itu di kampus 1 maupun kampus 2. Hanya saja memang untuk yang sudah berjalan itu memang peminat yang terbanyak ya. Untuk kampus 2 kita punya fakultas ekonomi, fakultas hukum, dan juga ada teknik. Oke, jadi sebenarnya kesempatan untuk kuliah di kampus 1 Batu Aji ataupun kampus 2 Batam Center sebenarnya sama-sama terbuka lebar ya. Tapi memang ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi begitu ya Pak Jaya. Nah, kita ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tadi kan bocorannya sudah dapat nih 5 program studi. Ada 5 program studi. Pendidikan matematika, kemudian pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi,
bimbingan konseling dan juga pendidikan sejarah. Ya. Nah, ada informasi yang terbaru berkaitan dengan program profesi guru. Ya, Nah, betul. itu adalah upaya pemerintah dalam hal ini terkait dengan dunia pendidikan Oke. untuk meningkatkan pendidikan di wilayah Batam dan sekitarnya. Betul. Nah, ini sebagai sebuah upaya nih tentu saja. Program profesi guru PBG ini bagaimana proses perjalanannya, Pak Jaya? Jadi pada awalnya dan pada dasarnya Pak Bagus, kampus kita Universitas Riau Kepulauan dan dari Pak Yayasan sendiri, Yayasan Perguruan Tinggi Batam, itu dari awal ya, alhamdulillah selalu sangat fokus dan selalu menghadirkan visi-visi terbaru untuk mengembangkan dan berkontribusi pada pendidikan di Kota Batam. Iya. Jadi pada awalnya kita tahu sejarah dan historisnya tadi sudah disampaikan, dan kita selalu hadir dan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan permintaan, baik itu dari alumni, baik itu dari stakeholder, baik itu dari masyarakat secara umum gitu ya. Untuk program PPG, Pendidikan Profesi Guru, itu memang merupakan salah satu program dari pemerintah yang memang sudah banyak sekali ditunggu-tunggu dan diikuti oleh guru-guru kita di Kota Batam. Hanya saja sampai pada tahun ini sebenarnya 2023 semenjak awal diadakannya PPG itu memang belum ada di Kota Batam. Iya, satu-satunya dan yang pertama lah ya di Kota Batam betul. ya. Jadi per November 2023 tahun lalu itu kita Universitas Riau Kepulauan diberikan mandat izin ya dari kementerian untuk membuka program PPG ini. Jadi PPG merupakan pendidikan profesi guru, program profesi ya, pengembangan kompetensi guru, mempersiapkan untuk guru-guru profesional yang mana pasti saya tahu, kita tahu semua ya, PPG ini sudah ditunggu dan dinantikan oleh guru-guru di Kota Batam. Salah satu akses tercepat untuk akselerasi kepangkatan dan juga untuk mendapatkan sertifikasi. Baik, Pak Jaya, sebelum kita lanjutkan terkait dengan fakultas yang lain nih, kita belum menyinggung terkait dengan Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Kita juga belum membahas terkait dengan program Pascasarjananya nih. Pasti sudah banyak pemirsa Batam TV menunggu informasi apa saja sih yang ada di Pascasarjana. Kita untuk mendengarkan informasi berikut ini dan kita akan kembali setelah informasi berikut. Oke. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Menikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas bersama saya Tubagus Pamungkas, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Baik, Pak Jaya, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tadi sempat kita membuat pemirsa Batam TV ini penasaran nih. Selain tadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah disebutkan, kemudian Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Hukum, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta ada program untuk PPG, ada juga Visipol, Pak Jaya, dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan ya. Dengan program studi Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan. Nah, ada juga program Pasca Sarjana. Tentu saja warga masyarakat Kota Batam yang sampai dengan saat sekarang ini sudah memiliki gelar S1 dan berencana untuk melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi lagi, tepatnya di program Magister. Unrika atau Universitas Riau Kepulauan ini punya beberapa program studi di bawah naungan program Pasca Sarjana Unrika. Nah, mungkin Pak Jaya bisa menjelaskan apa saja nih program studi yang ada di dalam Pasca Sarjana Unrika, Pak Jaya. Baik. Jadi kita di program Pasca Sarjana Unrika itu kita ada 3 prodi, program studi Magister Hukum, Magister Manajemen, dan Magister Manajemen Pendidikan. Untuk Manajemen Pendidikan itu sendiri baru kita launching, Pak Bagus, di tahun 2024, tahun ini masih fresh, ya, masih fresh sekali, dan mulai kita buka kelas di bulan Maret di semester genap ini, dan sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar karena memang sudah ditunggu sekali dari awal. Jadi sebelum kita barangkali Pak Bagus berlanjut ya cerita terkait dengan program Pasca Sarjana, sedikit cerita, dan saya yakin Pak Bagus juga sudah tahu barangkali ya, pada tahun awal-awal 2010 gitu ya, pada awal 2010 sampai 2013-14 kita masih ingat sekali bahwasanya ketika kita masuk ke kelas itu mahasiswa kita merupakan para pelaku pendidikan ataupun para pelaku usaha yang memang sudah mempunyai gelar sebelumnya dan juga sudah mempunyai posisi tertentu di tempat bekerjanya masing-masing. Misal kita sebut di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) itu di tahun-tahun 2010 awal kita mahasiswa kita masih banyak yang guru-guru yang penyetaraan ya, dari yang sebelumnya diploma ingin mengambil sarjana, dan juga masih banyak juga pada saat itu mahasiswa kita merupakan pekerja yang memang sudah lama bekerjanya sehingga usianya kadang di atas saya. Senior. Ketika masuk ke kelas gitu ya. Ketika masuk di kelas itu wajah-wajah yang penuh dengan harapan baru ya di matanya, bahwasanya walaupun pada saat itu barangkali dari segi pekerjaan sudah mapan, mereka memahami bahwasanya pendidikan itu merupakan salah satu aset terutama di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika saya masuk kelas, saya seperti memandang teman-teman baru ya, teman-teman baru, bahkan kakak-kakak yang baru sebenarnya di kelas kita sebagai dosen dan mahasiswa, di luar kelas sebagai teman, karena juga kadang jalan bareng dan lain sebagainya, proses diskusi komunikasi juga sangat nyambung. Dari situ sebenarnya sudah mulai mereka request untuk Unrika membuka program studi pasca sarjana. Jadi memang keinginan untuk studi lanjut itu begitu tinggi, dan juga terjawablah ya, per tahun 2024 kita punya 3 program studi di pasca sarjana. Untuk MPD sendiri yang terbaru Manajemen Pendidikan itu juga menjawab kebutuhan khususnya para pemimpin ya, pemimpin pendidikan baik itu di sekolah maupun di dinas terkait, karena juga selama ini Bapak Ibu guru kita
ingin lanjut studi ya sesuai dengan jalurnya itu harus keluar dari kota Batam, bahkan keluar Kepri. Tapi sekarang sudah tidak perlu jauh-jauh lagi, sudah hadir di ya, sudah ya. Betul sekali. Nah, pemirsa Batam TV, ada informasi yang cukup menarik nih. Kalau misalkan pemirsa Batam TV akan melanjutkan ke jenjang S2, khususnya di MPD atau Magister Manajemen Pendidikan. Ini ada informasi yang terbaru, kalau misalkan mendaftar sampai dengan bulan Maret ini free Bebas uang biaya pembangunan dan pengembangan ya, yang lumayan 100%. Nominalnya. Jadi gelombang 1 sampai gelombang 1 itu dari bulan Januari sampai Maret itu free uang pengembangan, dan untuk gelombang kedua Pak Bagus itu dari bulan April sampai Juni itu free 50% untuk uang pengembangan. Potongan 50% ya, betul Pak Jaya? Sekali. Kalau kita perhatikan tren pendidikan Pak Bagus, mungkin pada saat dulu kita ya zaman SMP ataupun SMA, sekitar beberapa tahun yang lalu ya, belum lama sekali lah itu ya. Belum, tenang aja. Masih seperti kemarin. Jadi mungkin pada saat kita SMP, SMA membayangkan menjadi seorang sarjana, kuliah S1 itu masih menjadi sesuatu hal yang cukup tinggi ya dan berat rasanya gitu ya untuk bisa lanjut studi S1. Mulai pada tahun 2020 dan ke atas sampai saat sekarang ini itu trennya sudah mulai berubah, bahwasanya dari tamat SMA lanjut ke perguruan tinggi S1 itu seolah-olah seperti dari tamat SMP ke SMA. Jadi sudah sesuatu yang lebih normal dan lebih wajar, lumrah gitu rasanya ya. Dari tamatan SMA untuk langsung lanjut ke perguruan tinggi, pendidikan tinggi. Pun demikian banyak semakin tren juga tamat S1 langsung lanjut tamat S2, dan setelah itu juga nanti ke depan saya prediksi ya, saya juga punya perkiraan. Jadi tamat SMA langsung lanjut S1, langsung lanjut S2, langsung lanjut S3. Cepat aja dokter udah usia-usia 26, 27 gitu ya. Udah dokter begitu. Betul. Nah, Pak Jaya tadi sempat kita menyampaikan ke pemirsa Batam TV bahwa spesial nih yang untuk mendaftar sampai dengan bulan Maret. Bebas biaya pengembangan dan nominalnya lumayan juga ya. 5 juta, 6 juta sekitar gitu ya Pak Jaya. Nah, tidak hanya itu pemirsa Batam TV, namun juga untuk yang mendaftar di gelombang 1, 2, 3, khususnya untuk alumni Unrika. Nah, ini juga ada kemudahan juga Pak Jaya. Betul. Ada potongan uang pembangunan dan free matrikulasi. Iya. Untuk alumni dari Unrika, mungkin banyak nih pemirsa Batam TV alumni dari Unrika, tapi belum mendapatkan informasi bahwa apabila melanjutkan ke S2, khususnya di Magister Manajemen Pendidikan, Anda bisa mendapatkan free dana pengembangan yang besarnya adalah 5 juta. Nah, ini merupakan informasi yang cukup menarik untuk teman-teman yang sudah mengabdi, mungkin sudah bekerja, sudah punya aktivitas di luar, namun punya rencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jaya bahwa pendidikan ini adalah investasi, Pak Jaya. Betul. Bagaimana ini kalau kita menyampaikan ke masyarakat Kota Batam, pemirsa Batam TV bahwa pendidikan ini bagian dari investasi? Setuju? Betul sekali. Jadi terkait dengan adanya potongan ataupun keistimewaan yang diberikan oleh yayasan ya kepada seluruh calon mahasiswa, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian yayasan bahwasanya pendidikan itu hak dan milik semua kalangan. Jadi selagi bisa dimudahkan, kenapa tidak dimudahkan, seperti itu. Mari kita bayangkan sebilah pisau ya, sebilah pisau, ketika ada pisau yang sangat tajam dan pastinya bisa digunakan untuk memotong apapun. Tingkat ketergunaan dan keterpakaiannya sangat tinggi. Coba bayangkan ketika pisau tersebut berkarat hitam, ya sudah tebal karena karatnya, tentu saja tidak bisa terpakai lagi. Posisinya di mana? Di tong sampah atau di tempat yang disembunyikan seperti itu atau dibuang. Nah, demikian juga dengan kita sebagai seorang manusia, tentu kita harus ya mempunyai nilai-nilai, mempunyai modal yang banyak untuk bisa menebas, untuk bisa menaklukkan dan bisa beradaptasi di kehidupan ini, gitu ya. Jadi kalaulah ibaratkan diri kita sebilah pisau, apakah kita ingin menjadi pisau yang tajam atau pisau yang berkarat, gitu ya. Tentu saja untuk bisa menjadi pribadi manusia dengan keterpakaian, nilai keterpakaian yang tinggi, nilai kebermanfaatan yang tinggi, salah satu yang utama caranya adalah melalui pendidikan, melalui belajar, mendapatkan semua skill, soft skill, baik itu sesuai dengan bidang keahlian maupun yang didapatkan dari proses belajar itu sendiri. Karena pendidikan sendiri tadi adalah tak lekang oleh sepanjang waktu, hayat gitu ya, masih terus melekat gitu ya. Jadi sebagai
insan pendidik dan juga bagian dari pendidikan bahwa ilmu yang didapatkan cepat ataupun lambat tetap akan digunakan. Betul sekali. Baik, menjadi sesuatu hal yang menarik juga bahwa informasi tadi bisa menambahkan bayangan masyarakat Kota Batam bahwa banyak sekali program studi yang ada di Unrika, kemudian tidak hanya S1 tapi juga ada program profesi, tidak hanya program profesi namun juga ada program pasca sarjana. Nah, kalau kita menarik ke sebuah perbincangan lebih lanjut nih Pak Jaya, bahwa Unrika ini kan salah satu perguruan tinggi yang ada di Batam. Nah, apa nih yang membedakan dengan kampus-kampus lain yang ada di Batam? Tadi sudah di-spill di awal bahwa saja yang mempunyai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu hanya kita, FKIP, hanya dimiliki oleh Universitas Riau Kepulauan. Selain itu kita punya PPG, per tahun 2024 dan selain itu kita juga punya MPD yang hanya itu milik Unrika. Milik Unrika. Selain itu Pak Bagus, kita ada juga berbasis kepulauan, ya, berbasis kepulauan atau budaya maritim. Mata kuliah ya? Yes, itu kita integrasikan dalam mata kuliah wajib universitas, yaitu wawasan ilmu sosial dan kemaritiman. Itu bagaimana yayasan dan Universitas Riau Kepulauan fokus dan serius memberikan pemahaman wawasan ke ilmu sosial dan kemaritiman kepada mahasiswa dan kepada calon para pemimpin bangsa ke depannya. Selain itu kita juga punya mata kuliah wajib pendidikan anti korupsi yang memang itu salah satu ya cara dan salah satu bentuk sumbangsih universitas dalam rangka meredam angka korupsi di Indonesia dan memberikan pemahaman nilai-nilai bahwasanya korupsi itu seperti virus ya yang bisa menggerogoti kebermaknaan suatu bangsa, bisa menggerogoti tingginya nilai suatu bangsa itu sendiri gitu ya. Tadi memang ada beberapa hal yang membedakan dengan ciri khas kampus-kampus lain yang ada di Batam. Nah, banyak juga nih masyarakat sebelum mencoba untuk memutuskan saya akan kuliah di mana nih, sebelum memutuskan ke kuliah di Unrika, banyak juga masyarakat dalam hal ini khususnya siswa SMA yang bertanya nih, UKM. Unit kegiatan mahasiswa. UKM atau unit kegiatan mahasiswa, kalau mungkin zaman-zaman SMA itu istilahnya adalah ekskul gitu ya. Ekskulnya apa aja nih gitu. Kalau misalkan ada beberapa siswa yang hobi olahraga, misalkan, pasti akan penasaran nih, UKM apa saja di bidang olahraga atau mungkin seni dan lain sebagainya. Apa saja nih Pak Jaya yang berada di Unrika, kegiatan-kegiatannya dan sudah sejauh mana kiprah dalam prestasinya? Menarik Pak Bagus, tadi kita baru selesai roadshow dari salah satu sekolah di Kota Batam, bahwasanya mereka juga bertanya, kalau di sekolah Pak, di tingkat SMA, SMK dan sederajat kita punya OSIS, kalau kita di perguruan tinggi kami nanti organisasinya di mana gitu ya. Jadi kita di kampus tentu saja punya Ormawa, organisasi mahasiswa, ada di tingkat prodi, ada di tingkat fakultas, ada di tingkat universitas. Jadi kalau memang untuk organisasi di tingkat prodi itu memang lebih fokus pada bagaimana mereka berinteraksi dan juga menguatkan prodinya mereka sendiri dari perspektif kemahasiswaan seperti itu. Dan dari Unrika sendiri memang memfasilitasi itu semua dan juga saya menyampaikan bahwasanya dari kita kuliah ya, kuliah S1 itu merupakan betul-betul masa untuk mengembangkan dan mengeksplorasi semua hal potensi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, betul ya. Jadi tidak hanya dari segi akademik, tapi dari segi kepemimpinan, public speaking, kemampuan beradaptasi, kemampuan berinteraksi. Barangkali kesempatan untuk mengembangkan soft skill itu tidak terlalu banyak tereksplor di bangku perkuliahan. Nah itu bisa kita eksplor lebih jauh pada di organisasi kemahasiswaan. Kalau tadi kita punya Himatika, himpunan mahasiswa misalnya, ada badan eksekutif misalnya gitu ya. Kita juga punya di tingkat universitas kita punya Mapala, mahasiswa pecinta alam, dan kita juga punya sempat Samba Radio ya, Radio Samba, dan juga kita ada unit kegiatan kerohanian. Unit kegiatan kerohanian, kemudian kesenian juga ada ya? Yes, betul sekali. Tanjak Berlian ya? Tanjak Berlian. Ini juga prestasinya cukup membanggakan juga. Di kancah provinsi itu. Iya, jadi memang banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan oleh mahasiswa Unrika. Nah, pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, khususnya nih yang masih duduk di bangku SMA ataupun SMK yang akan melanjutkan perkuliahan atau pendidikan lebih tinggi, silakan aja bergabung di Unrika dengan pilihan fakultas seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jaya. Ada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta ada program profesi guru, serta ada juga program pasca sarjana. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita untuk hari ini, Pak Jaya, kita dengarkan informasi berikut ini. Sesaat lagi. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas, dan bersama saya Tubagus Pamungkas. Kita akan melanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Bapak Dr. Jaya Dwi Putra. Tadi sempat juga membahas terkait dengan fakultas-fakultas yang ada di Unrika, kemudian juga ada kegiatan yang sifatnya seperti ekskul atau UKM yang berada di Unrika apa saja. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik nih, Pak Jaya. Ya. Kalau kita bertanya sebagai masyarakat awam nih, kenapa sih saya harus memilih Unrika? Kenapa teman-teman yang saat sekarang ini masih duduk di bangku SMA harus memilih Unrika sebagai kampus tempat di mana dia harus melanjutkan studinya? Betul. Oke. Saya pikir kita sepakat ya, Pak Bagus, bahwasanya pendidikan tinggi itu menjadi suatu keharusan yang dimiliki oleh lulusan-lulusan SMA pada saat sekarang ini, gitu ya. Bagaimana pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan
kapasitas, meningkatkan wawasan, meningkatkan skill, soft skill setiap pribadi seperti itu. Tentu saja hak setiap anak untuk bisa melanjutkan pendidikan di mana saja sesuai dengan pilihan terbaik yang mereka tetapkan. Bisa kuliah di luar negeri, di pulau-pulau manapun, dan termasuk juga di tempat-tempat yang dia inginkan. Bahkan sekarang juga sudah mulai tren untuk perkuliahan hybrid ataupun secara daring. Tapi perlu kita ingat bahwasanya sesuai dengan visi dan misi awal, Unrika hadir untuk tumbuh dan berkembang membersamai tumbuh kembang Kota Batam. Barangkali kita perlu menggarisbawahi bahwasanya kalau tidak putra-putri terbaik Kota Batam sendiri yang mengembangkan pendidikan tinggi di Kota Batam, lalu siapa lagi? Jadi memang harapannya mari seluruh stakeholder, seluruh pemangku pendidikan dan juga khususnya para orang tua, siswa SMA, SMK sederajat memahami bahwasanya mereka juga berkontribusi dalam menumbuh kembangkan pendidikan tinggi di Kota Batam. Salah satu universitas yang memang siap untuk membersamai dan selalu berkontribusi dalam hal tersebut yaitu Universitas Riau Kepulauan. Jadi harus ada semangat Pak Bagus, harus ada semangat bahwasanya pemuda-pemudi terbaik di Kota Batam untuk mengembangkan perguruan tinggi yang ada di Kota Batam juga seperti itu ya. Bukan berarti tidak bisa berekspansi keluar sana. Kenapa? Karena perguruan tinggi kita, Unrika, itu dengan akreditasinya, dengan standar dosen yang ada di tempatnya, dengan kurikulum yang diberlakukan gitu ya. Juga dengan kegiatan-kegiatan yang diangkatkan baik itu oleh mahasiswa ataupun dosen, itu semuanya tidak bisa dipandang sebelah mata juga gitu ya. Jadi misalnya dan satu hal lagi yang plus yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya mahasiswa kita, saya sangat bangga sekali dengan mereka bahwasanya mereka kuliah dan bekerja. Bagaimana itu membutuhkan satu manajemen waktu, manajemen konflik, manajemen prioritas untuk bisa melakukan hal tersebut dengan baik. Kita paham bahwasanya untuk kuliah saja itu butuh effort dan manajemen semua hal dengan baik. Bekerja pun demikian, apalagi digabung dua-duanya. Nah, mahasiswa kita berhasil selama ini melakukan itu dan ditambah lagi Pak Bagus, Unrika itu sudah menerapkan ya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, termasuk juga misalnya di program studi pendidikan matematika, itu bagaimana kita memfasilitasi seluruh mahasiswa kita untuk bisa wisuda tanpa skripsi. Nah, kita bicara skripsi nih Pak Jaya. Skripsi adalah sesuatu hal yang cukup menakutkan bagi sebagian mahasiswa nih, menjadi sebuah momok gitu ya. Jadi ada beberapa pengalaman mahasiswa yang sempat mengalami depresi gara-gara skripsi. Nah, ini dalam perjalanannya skripsi ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa diselesaikan begitu kan. Namun juga ada sebuah tawaran solusi yang cukup menarik dan ini menjadi salah satu solusi yang cerdas melalui program MBKM tadi Pak Jaya. Jadi rupanya nih kalau misalkan pemirsa Batam TV ataupun misalkan Anda ingin melanjutkan kuliah di Unrika, ada sebuah program di mana bebas tugas akhir berupa skripsi. Nah, tapi kan ada syaratnya. Kira-kira seperti apa? Pak Jaya bisa jelaskan? Jadi kalaulah salah satu hal yang paling familiar di kita, tugas akhir seseorang sebelum sah dinyatakan sebagai seorang sarjana adalah menyusun skripsi, di mana itu merupakan suatu proses yang panjang dan komplit ya, mulai dari menyusun proposal, melakukan penelitian, ada seminar proposal, ada sidang skripsi dan lain sebagainya. Memang itu membutuhkan effort yang sangat luar biasa, tapi itu juga suatu yang sangat baik untuk melatih ya seluruh kompetensi yang ada pada diri mahasiswa. Penyesuaian adaptasi memang perlu selalu dilakukan dengan menerapkan MBKM, termasuk di Unrika itu ada beberapa program Pak Bagus yang bisa diikuti oleh mahasiswa kita, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan program yang diikuti. Itu bisa ketika lulus program tersebut itu mendapatkan akses dan mendapatkan privilege bisa menyelesaikan studi tanpa menyusun skripsi, karena nilai dari program yang diikutinya kita konversikan kepada nilai dari proposal dan skripsi. Dan juga itu sudah banyak bergulir ya dari tahun 2020 kita sudah banyak meluluskan mahasiswa kita yang wisuda tanpa skripsi. Itu ada mengikuti program PKM ataupun menulis artikel seperti itu. Selain itu juga dengan program-program dari MBKM, misalnya kita ada program magang, ada program kampus mengajar, dan untuk tahun ini kita mengirimkan
cukup banyak untuk mengikuti kampus mengajar, bahwasanya nanti mahasiswa kita itu tidak hanya belajar, tidak hanya kuliah di kelasnya, di tempat biasa dia belajar, tapi dia mahasiswa bisa bereksplor, melakukan proses perkuliahan, belajar di luar kelasnya tersebut. Mencari ilmu dan juga sekaligus mendapatkan ilmu juga untuk Betul mahasiswa. sekali. Dan itu dikonversi nanti nilainya dengan mata kuliah berdasarkan capaian pembelajarannya. Dan juga ada kesempatan mahasiswa untuk terlibat dalam proyek penelitian yang dilakukan oleh dosen tentu saja, Betul Pak sekali. Jaya ya. Betul sekali. Nah, pemirsa Batam TV, terkait dengan beberapa hal menarik yang menjadi sebuah ketentuan dan juga keputusan. Oke, saya akan melanjutkan kuliah di Unrika. Rupanya cukup menarik nih, Pak Jaya. Banyak sekali tawaran-tawarannya. Mungkin masyarakat dan juga pemirsa Batam TV banyak yang belum mengetahui informasi ini. Ternyata banyak sekali hal-hal yang baru diketahui. Seperti contohnya tadi, bisa lulus tanpa skripsi. Nah, bisa lulus tanpa skripsi. Ini merupakan hal yang cukup menarik tadi ya, Pak Jaya. Karena memang mungkin tidak semua kampus bisa melakukan fasilitas hal yang sama seperti itu. Nah, di Batam ini Anda bisa bergabung bersama kami di Unrika dengan pilihan beberapa program studi tadi. Total berapa program studi Pak Jaya? 17 program studi. S1 Ya, dan juga dan BPG S2. serta 3 program studi pasca sarjana. Baik, kalau sejauh ini keterlibatan mahasiswa dalam proyek penelitian dosen seperti apa Pak Jaya? Baik. Jadi sebelum ke situ Pak Bagus, kita juga di setiap prodi ya itu sudah dengan sungguh-sungguh ya bagaimana kita menerapkan MBKM untuk kebaikan dan juga lebih kebermaknaan proses perkuliahan mahasiswa kita itu sendiri. Jadi kita memang di awal sudah melakukan plotting mahasiswa kita yang mana untuk mengikuti program yang mana. Lalu kita melakukan pembinaan, pendampingan sampai pada akhirnya mereka melakukan tersebut dan selanjutnya melakukan pengimbasan kepada adik-adik junior mereka, adik-adik tingkat di bawah mereka. Jadi ini menjadi satu sistem keberlanjutan yang sangat baik untuk bisa sharing antara kakak tingkat dengan adik tingkatnya. Karena kita juga cukup banyak mendengarkan berita ataupun ini ya pandangan adanya senioritas dan junioritas gitu ya. Kalau kita di Unrika termasuk misalnya di setiap prodi itu ada kelompok-kelompok belajar, ada pertemuan-pertemuan rutin, ada pakas sekali 1 bulan, itu pertemuan rutin seluruh angkatan. Jadi disitulah mereka bisa saling sharing terkait buku referensi yang digunakan, terkait penelitian yang sedang update, dan juga apa saja yang harus mereka persiapkan untuk bisa manajemen waktu, manajemen prioritas dalam rangka penyelesaian studi mereka. Terkait dengan penelitian dan pengabdian di kampus kita, tentu saja dengan bangga saya sampaikan kita termasuk klaster utama untuk penelitian dan pengabdian, di mana juga mahasiswa kita libatkan dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Untuk pengabdian masyarakat sendiri Pak Bagus, kita ada beberapa fokus desa binaan. Ada misalnya untuk program studi pendidikan biologi, itu memang fokus pada bidang kemaritiman, penanaman terumbu karang, mangrove, dan kita di pendidikan matematika misalnya itu fokus pada gerakan literasi. Ada kita ya betul, kita ada gerakan literasi, kita melakukan dorongan dan dukungan pada gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat. Terakhir kita lakukan di Nongsa kemarin untuk gerakan literasi masyarakat ini. Bagaimana kita menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada dan juga memberikan solusi yang kita pikir belum hadir di masyarakat. Literasi misalnya. Saya yakin dan percaya kita setuju bahwasanya kemampuan untuk membaca dan memahami apa yang kita baca itu sangat penting. Dari kapanpun sampai saat ini dan akan kedepannya itu menjadi satu kemampuan yang harus dimiliki seperti itu ya. Itulah salah satu bentuk pengabdian-pengabdian yang kita lakukan ya dari Unrika dalam rangka membersamai, mewadahi juga membantu tumbuh kembang masyarakat di Kota Batam. Iya, ini sebagai upaya yang sudah dan mungkin akan terus dilakukan oleh Unrika dalam mensukseskan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang Tridharma, yaitu dari unsur pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Memang 3 hal ini nggak bisa lepas Pak Jaya. Iya betul. Ya, saling berkesinambungan dan tentu saja ini sebagai sebuah prasyarat yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik, dalam hal ini pendidikan tinggi Unrika Batam. Baik. Pemirsa Batam TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun setelah informasi yang akan hadir berikut ini. Tetap bersama kami di Kepri Cerdas Batam TV.
Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami di Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dunia pendidikan untuk warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan masih bersama saya Tubagus Pamungkas. Baik, tadi kita sudah berbincang terkait dengan program studi apa saja yang berada di Unrika, kemudian UKM-UKM-nya seperti apa saja, fasilitasnya, terkait juga dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, sekarang saya ingin tertarik juga dengan kegiatan di luar yang sifatnya di luar program studi dan juga ekskul begitu. Tetapi masyarakat umum juga bisa terlibat seperti itu. Baik, Pak Jaya, apa saja kegiatan yang ada di Unrika? Jadi bagi teman-teman mahasiswa dan juga stakeholder masyarakat yang memang tertarik untuk di dunia saham, kita sudah punya bursa Parsa Efek dan juga yang minat di bidang kemaslahatan umat, kita juga ada kerjasama dengan Basnas Kepulauan Riau dan Kota Batam yang sudah banyak menyalurkan zakat kepada penerima zakat dan juga ada kita juga ada beasiswa Basnas, Pak Tubagus. Jadi beasiswa-beasiswa di Unrika yang diberikan oleh yayasan dan kampus kepada mahasiswa itu pilihannya cukup banyak tersedia. Ada beasiswa Basnas, ada beasiswa KIP, beasiswa yayasan dan juga beasiswa prestasi seperti itu.
Selain itu untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan dan skillnya di bidang broadcasting, kita hadir dengan selain ada radio kampus juga ada Untrika TV, di mana sekarang zamannya digitalisasi yang secara rutin menghadirkan podcast ya, podcast menarik yang tayang di Untrika TV, di YouTube channel Untrika TV. Dan juga pada podcast tersebut kita juga mengundang apakah itu dari pemangku kepentingan di luar kampus dan juga pihak-pihak yang memang prestisius yang perlu kita bisa menginspirasi kepada seluruh pendengar yang ada seperti itu. Banyak sekali rupanya kegiatan yang ada di dalam kampus Untrika begitu ya Pak Jaya. Mungkin masyarakat dan juga pemirsa Batam TV belum memahami dan juga belum mengerti lebih dalam lagi. Rupanya banyak sekali kegiatannya, tidak hanya datang kuliah. Jadi kuliah pulang atau kupu-kupu begitu ya. Tapi juga ada kegiatan lain. Seperti ekskul tadi, kemudian kegiatan di luar ekskul juga ada terkait dengan bursa efek dan juga lembaga amil zakat juga ada begitu ya. Dan juga ada Untrika TV yang siap menampung dan juga siap mewadahi kreativitas mahasiswa dan juga teman-teman semuanya yang ingin terlibat juga di kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Untrika. Silakan Anda bisa bergabung untuk mendaftar menjadi mahasiswa Untrika, baik untuk program S1 maupun S2 dan juga program untuk profesi guru juga kami berencana juga akan membuka di tahun 2024 ini Pak Jaya ya. Betul. Baik Pak Jaya, tak terasa nih waktu sudah berada di penghujung acara kita di siang hari ini. Boleh silakan Pak Jaya menyampaikan closing statement kita untuk siang hari ini yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Batam pada umumnya Pak Jaya, silakan. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi, nilai kebergunaan dan kebermanfaatan setiap manusia. Pendidikan tinggi merupakan akses ataupun wahana untuk meningkatkan kompetensi, skill, soft skill, nilai-nilai pada seluruh alumni dan alumni SMA, SMK dan sederajat. Pendidikan tinggi juga merupakan salah satu hak mendasar dari setiap pribadi yang memang harus kita fasilitasi, kita dorong dan kita berikan penguatan bahwasanya mereka mempunyai kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk bisa menikmati pendidikan tinggi. Selain untuk meningkatkan kualitas SDM, juga bagaimana kita memberikan nilai-nilai, bagaimana kita memberikan bahwasanya norma-norma itu dibutuhkan dalam tumbuh kembang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga untuk seluruh warga di Kota Batam, untuk seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, dan siswa-siswi kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah SMA, SMK, dan sederajat untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Kota Batam, untuk memberikan support kepada perguruan tinggi di Kota Batam. Itu yang utama bisa dilakukan oleh warga Batam sendiri. Mari kita support perguruan tinggi yang ada di Kota Batam. Untrika hadir memberikan fasilitas terbaik di bidang pendidikan dengan jaminan dan dengan fasilitas yang terbaik, dengan harga yang paling terjangkau kita berikan kepada masyarakat, kepada stakeholder, kepada para siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, baik. Banyak sekali informasi yang bisa diberikan oleh Pak Jaya untuk masyarakat Kota Batam dan juga pemirsa Batam TV terkait dengan fasilitas dan juga sarana yang ada di Untrika, selain juga program studi unggulan dan juga berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Untrika ini sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan dunia pendidikan di Kota Batam. Dan ini juga terbukti menjadi sebuah peningkatan dari IPM untuk Kepri sendiri pada tahun 2023, di mana indeks pembangunan manusia ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu indikatornya adalah dengan level pendidikan. Jadi peningkatan jenjang pendidikan yang berada di wilayah Provinsi Kepri ini meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga merupakan sumbangsih dari banyak perguruan tinggi, salah satunya adalah perguruan tinggi Untrika Batam yang telah berkontribusi, memberikan sebuah kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di tahun 2023 pada umumnya. Begitu, Pak Jaya. Terakhir ada yang ingin disampaikan? Jadi untuk seluruh adik-adik yang saat ini masih di bangku sekolah SMA dan sederajat, dan bagi seluruh teman-teman yang sudah tamat SMA tapi belum kuliah, selalu yakinkan diri bahwasanya pendidikan tinggi salah satu wahana, salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Jangan pernah berhenti untuk mengembangkan dirinya, jangan pernah berhenti untuk mengeksplorasi seluruh kemampuan yang ada pada diri kita. Kalau bukan kita lagi yang akan mengembangkan kemampuan diri kita sendiri, mengeksplorasi kemampuan kita sendiri, siapa lagi? Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk
belajar. Ya, sekali lagi bahwa pendidikan adalah bagian dari investasi. Betul. Baik, terima kasih Pak Jaya untuk kehadirannya di perbincangan kita di siang hari ini. Baik pemirsa Batam TV, saya Tubagus Pamungkas. Sampai di sini perbincangan kita. Sampai jumpa dalam program acara berikutnya. Terima kasih Anda telah bersama kami dan kami berharap juga informasi ini bisa memberi arti bagi masyarakat Kota Batam pada khususnya. Dan saya ucapkan sampai jumpa dalam program acara berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri.